Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Rahman. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester, yaitu tugasnya mendakwah tentang sejarah peradaban Islam. Mungkin yang saya tahu saja, yang saya dakwah atau saya ceramah. eh, Inilah video yang akan saya dakwah atau saya ceramah tentang sejarah peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Eka Saputra, yang terhormat teman-teman sekalian yang hanya bisa melihat dari virtual, saya akan berdakwah atau ceramah di sini tentang sejarah peradaban Islam. Izinkan saya untuk ceramah beberapa menit ke depan. Secara etimologi, peradaban berasal dari bahasa Arab dengan asal kata adab. Adab berarti jamuan makan. Dalam hal konteks ini wahyu ilahi yaitu Al-Quran dan hadis sebagai jamuan makan rohani umat manusia. Pada ulama dahulu mendefinisikan adab sebagai ilmu. Jadi manusia yang beradab adalah manusia yang mengetahui tujuan penciptanya. Sebagai makhluk ia hanya takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata serta menjunjung tinggi hak-hak Allah-nya di atas segala-galanya. Adapun masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang secara kolektif tunduk atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur setiap gerak setiap individu masyarakat, pemimpin negara, dan menghiasi berbagai gerak institusi negara dalam suatu bangunan peradaban yang manusiawi. Atas dasar inilah sejak Rasulullah SAW diutus ke bumi di bumi ini, dakwah yang paling urgen dalam membentuk peradaban Islam adalah dakwah tauhid. Sejarah sudah membuktikan jika suatu umat tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sekuat apapun peradabannya, ia tidak langgeng di atas bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 6, Surah 6 ayat 6. Peradaban Islam adalah peradaban yang sempurna berlandaskan pada agama Islam yang berasal dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh peradaban lain. Di antaranya adalah yang pertama, Robbaniyah. Robbaniyah ini bersumber dari wahyu Allah atau wahyu ilahi. Yang kedua, Waddaniyah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, universal, itu mendunia. Yang keempat, Sumuliyah, ya sempurna dan paripurna. Bukti esensi kesempurnaan peradaban Islam dapat dilihat dari pokok-pokok dasar ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Diantaranya Islam menekankan kepada 4 bagian, yaitu iman itu penting, dan ilmu, amal, dan dakwah.
Keempat bagian ini adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berilmu dalam Islam adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban beramal soleh, ilmu tanpa amal sangat tercela dalam Islam, dan amal tanpa ilmu akan tersesat. Sedangkan iman adalah pondasi dasar sebelum segala sesuatu. Tanpa iman, amal tidak akan diterima dan ilmu tidak bermanfaat. Begitu juga dakwah menjadi tonggak utama dalam peradaban Islam. Dengan dakwah peradaban Islam menjadi gemilang. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Muhammad sebagai umat terbaik yang mengemban dan mendakwahkan risalah terakhir kepada seluruh manusia dan bahkan seluruh bangsa jin tanpa terkecuali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran surah Al-Imran ayat 3 surah 3 ayat 110. Atas dasar iman, ilmu dan amal dan dakwah ini, setiap individu masyarakat akan menjadi sosok membangun peradaban Islam yang manfaatnya pasti tercermin secara institusional yang kokoh, baik dalam organisasi sosial, lembaga pendidik, bahkan negara. Perlu diketahui bahwa kepesatan perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi barat tidak berangkat dari ajaran agama dan wahyu ilahi. Ia adalah kebudayaan yang berdasarkan pandangan hidup sekuler, pengaruh gelombang kebudayaan barat melalui kolonialisme dan imperialisme telah membawa dampak yang cukup terhadap negara-negara dunia ketiga yang terjajah. Pandangan hidupnya yang sekuler merubah atau sekurang-kurangnya mengacaukan pandangan hidup masyarakat yang menjadi objek westernisasi. Dan bila kita melihat sejarah peradaban manusia atau peradaban Islam pernah berjaya ratusan tahun, Islam mampu mengepak sayapnya ke berbagai pusat kebudayaan dunia pada masa itu. Sedangkan di zaman sekarang, ini umat Islam tidak memiliki kekuatan seperti di zaman kejayaan ketika itu. Walaupun demikian, umat Islam akan kembali jaya sebagaimana kejayaan yang pernah dirasakan. Mengapa umat Islam di zaman sekarang tidak mempunyai kekuatan itu lagi? Kenapa? Mungkin saya akan setidaknya saya ada dua jawaban. Kalian akan tahu, yaitu yang pertama, masalah internal, yaitu lemahnya ilmu tentang Islam dan lemahnya pergerakan dakwah baik secara lisan maupun perbuatan. Ketika penyebaran ilmu dan dakwah melemah, maka akibatnya dalam pemerintah adalah rendahnya kualitas pemimpin dan kondisi politik Islam dan lemahnya penguasaan umat Islam terhadap konsep-konsep sentral dan fundamental yang digali dari dalam ajaran dan pandangan hidup Islam. Yang kedua, mungkin masalah eksternalnya, yaitu pemikiran barat yang merangsek masuk ke dalam dan merusak pemikiran umat Islam melalui berbagai media dan cara. Pemikiran liberal, sekuler, plural, dan berbagai nama lainnya yang berasal dari barat telah merasuki kepada umat Islam. Dalam sejarah kemanusiaan, pemikiran ini merupakan salah satu problem yang terbesar melanda umat manusia. Ya, ibarat sindrom ganas yang merabah dan merusak berbagai peradaban. Bahkan jantung peradaban Islam di Eropa yang telah lama meneliti kemunian Islam lumpuh digerogoti paham ini. Ya, mungkin khususnya di bidang ilmu pengetahuan,
dan penyebaran dakwah. Dalam kondisi yang lemah ini harus pemikiran Barat telah masuk dalam pemikiran umat Islam melalui bidang kehidupan, ilmu, sehingga konsep-konsep mereka merebes ke dalam pemikiran umat Islam. Proses adaptasi secara konseptual. Konsep Islam dan Barat dipahami secara tumpang, overlap dalam skala luas. Ya, setidaknya ada dua usaha yang dapat kita lakukan lah untuk mengembalikan umat. Kalian mau tahu ada dua usaha lah. Mungkin kita harus tahu semua. Yang pertama itu harus membangun ya dalam arti umat, membina umat gitu, dengan hal-hal yang baik seperti membangun lembaga pendidikan Islam, ya membentuk halakoh pengajian, memahamkan akidah, mempelajari dan mendakwah manjat aslusnah wal jamaah. Mungkin yang kedua, mempertahankan itu sungguh sulit. Ya, karena sedangkan usaha mempertahankan itu upaya kita untuk mempertahankan Islam dari serangan-serangan paham yang merusak seperti sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Ya, mungkin itulah usaha yang mungkin kita harus untuk bisa mengembalikan umat-umat. Setidaknya adalah untuk umat peradaban Islam yang dulu-dulu sampai yang menjadi sekarang. Telah sampailah dakwah saya atau ceramah saya beberapa menit, mungkin ada 10 menitan ke atas. Sampai di sini saya akhiri. Saya Muhammad Rahman. Kalian bisa lihat songkok saya asli orang Bugis. Ya, tak penting sih. Ya, saya akhiri saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.